Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nurbaroro dari Program Studi Hubungan Internasional A Angkatan 2021 Universitas Mula Warman dengan NIM 2102046046 dengan dosen pembimbing Ibu Unis Sagena. Yang pertama, saya di sini akan melanjutkan curhat sebelumnya, curhat video filsafat part 3. Nah, yang pertama sendiri saya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap video saya sebelumnya. Menurut saya cukup baik karena pada video tersebut saya menjelaskan tentang arti tujuan hidup melalui perspektif filsafat dan melalui perspektif agama. Selain itu, menurut saya jawaban yang saya berikan juga mudah dipahami bagi beberapa orang karena dalam penyampaian saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh kebanyakan orang. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan curhat filsafat part 3. Nah, seperti yang kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, kita membahas tentang arti tujuan kehidupan manusia, yang mana tujuan hidup merupakan hal-hal seseorang rencanakan untuk hidupnya pada hari ini, besok, dan yang akan datang. Tujuan hidup ini tentu akan berbeda-beda bagi setiap individu. Tujuan hidup kalian tentu akan berbeda dengan tujuan hidup orang lain. Di dalam dunia yang sudah modern seperti sekarang ini, orang-orang yang sudah mengetahui dan menemukan tujuan hidupnya yang akan dinilai sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua orang yang sudah mengetahui tujuan hidupnya akan mudah dalam menggapai kebahagiaan mereka secara mudah. Bahkan banyak orang yang pada akhirnya tertekan dengan hidup mereka sendiri karena terlalu ambisius dengan tujuan hidup mereka. Tujuan pembahasan kali ini adalah untuk membahas tentang konsep kehidupan yang mana diharapkan memberi wawasan dari sisi lain tentang kehidupan. Selain itu, akan membahas tentang tujuan hidup manusia dalam pandangan filsafat ilmu dan agama. Segala sesuatu tentang pandangan filsafat terhadap manusia memperoleh ilmu pengetahuan, konsep rasio dan rasa dalam kehidupan manusia, sarana berpikir ilmiah yang tentunya dipergunakan manusia dan teori nilai. Semua bahasan ini termasuk dalam kajian filsafat ilmu yang tentunya diimbangi dengan pandangan agama. Filsafat sebagai ilmu yang mempelajari secara sistematis, metodis, dan koheren tentang seluruh kenyataan dari seginya yang paling mendalam. Disebut sistematis karena pengetahuan yang diperoleh merupakan suatu keseluruhan yang terpadu, metodis karena menggunakan penalaran yang logis. Koheren karena setiap bagian merupakan rangkaian yang paling bersesuaian. Kemudian kita akan membahas tentang, sebelumnya kita sudah mengetahui apa sebenarnya arti tujuan hidup. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah menemukan tujuan hidup yang tepat. Apabila tujuan hidup bisa melatih kita untuk menjalani kehidupan dengan baik, lalu bagaimana caranya supaya kita dapat mencapai tujuan hidup dengan tepat? Nah, berikut ini adalah 3 yang bisa kalian lakukan untuk menemukan tujuan hidup yang tepat. Apabila tujuan hidup yang pertama sendiri yaitu fokus kepada hal-hal yang membuat kita bahagia. Menurut Patrick Ness, kita tidak dapat meneruskan cerita hidup hanya dengan menggunakan kata-kata saja, tapi kita perlu mengukirnya dengan sebuah tindakan yang penting untuk kita lakukan. Dengan melakukan kegiatan dan tindakan yang menurut kita penting, maka hal tersebut dapat membawa kita kepada tujuan hidup yang kita harapkan. Akan tetapi dengan menerapkan apa yang menurut kita penting, maka kita akan merasa lebih bahagia dan lebih puas dengan apa yang kita jalani. Kemudian yang kedua, tanyakan 3 pertanyaan ini untuk menentukan tujuan hidup kita. Sebelum menentukan tujuan hidup yang tepat, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita ketahui. Sebab pertanyaan ini sangat ampuh dan bisa membantu kita dalam menemukan tujuan hidup yang sesuai dengan keinginan kita. Pertanyaan tersebut yaitu, yang pertama, warisan apa yang ingin kita tinggalkan untuk orang-orang yang kita sayangi saat kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kemudian yang kedua, kira-kira apa saja yang orang-orang rasakan dan pikirkan ketika kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Kemudian yang ketiga, perbedaan apa saja yang perlu kita buat dari kehidupan orang lain. Dengan menjawab ketiga pertanyaan di atas dengan jujur pada diri sendiri, maka kita akan menemukan tujuan hidup dengan tepat dan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang ketiga, jauhi media sosial sementara waktu.
Cara selanjutnya bisa kalian lakukan untuk menentukan tujuan hidup adalah dengan memutus koneksi dengan media sosial untuk sementara waktu. Kenapa? Sebab hubungan yang terlalu berlebihan dengan media sosial berpotensi membuat kita terpapar oleh kehidupan orang lain, di mana hal tersebut seringkali membuat kita menjadi orang yang mudah iri dan tidak percaya diri. Kemudian setelah membahas bagaimana cara menemukan tujuan hidup, maka sekarang kita bahas mengenai cara mencapai tujuan hidup yang sudah kita tentukan sebelumnya. Yang pertama, buatlah rencana hidup secara bertahap. Saat kalian sudah bermimpi dan membuat sebuah tujuan hidup yang sesuai, maka langkah selanjutnya adalah memecahkan menjadi rencana yang bertahap. Saat target yang ingin dicapai memiliki waktu yang jelas, maka akan lebih mudah kita mencapainya. Kelompokkan tujuan hidup kalian dari yang kecil dan mudah. Kemudian lakukanlah hal-hal yang bisa membantu kalian dalam mencapai tujuan hidup mulai dari yang paling mudah. Dengan begitu tujuan hidup kalian akan mudah tercapai dengan cara yang realistis. Kemudian yang kedua, jangan terlalu ambisius. Kadangkala tidak perkara mudah untuk dapat berubah dari kebiasaan lama, apalagi jika kebiasaan tersebut tidak memberikan dampak yang nyata. Misalnya kebiasaan buruk merokok, di mana hal tersebut dapat berpengaruh pada kesehatan tubuh. Untuk itu cobalah untuk merenungi tentang mengapa kita harus melakukan perubahan dalam hidup kita. Kemudian mulailah untuk melakukan perubahan tersebut dari hal yang paling kecil dulu. Jangan terlalu drastis, sebab perubahan yang terlalu berlebihan justru berpotensi menyebabkan kita ingin kembali pada kebiasaan lama. Kemudian yang ketiga, hargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri merupakan salah satu cara mencapai tujuan hidup. Kalian bisa memulainya dengan memberikan hadiah kepada diri sendiri, atau biasanya kita kenal sebagai apresiasi atau self-love. Kemudian belajar dari masa lalu. Setiap kali mendapatkan kegagalan dalam mencapai tujuan hidup, maka jadikanlah hal tersebut sebagai pelajaran untuk masa depan, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Cobalah untuk dikoreksi kembali apakah cara yang kita lakukan terlalu ambisius atau tidak sesuai dengan kemampuan kita. Setelah itu, atur strategi baru lagi untuk mencapai tujuan hidup tersebut. Kemudian tidak perlu muluk-muluk. Dalam merencanakan tujuan hidup tidak perlu berlebihan atau muluk-muluk. Pilihlah tujuan hidup sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan terlalu ambisius, bahkan terlalu tidak memasang target pun itu tidak masalah, asalkan kalian menjalani hari ini dengan menjadi lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Hal tersebut sudah cukup untuk mencapai tujuan hidup yang tepat. Kemudian cari teman yang sesuai, menulis jurnal. Nah, dengan mempunyai tujuan hidup yang sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan lebih mampu memahami tentang segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita sendiri. Selain itu, kita juga akan lebih mudah menerima semua hal yang baik dan buruk, sebab fokus kita bukan lagi tentang hal-hal tersebut, akan tetapi lebih fokus kepada makna hidup yang lebih besar. Dengan begitu, kita akan mendapatkan perubahan yang positif di dalam hidup kita, karena kita memiliki pemikiran untuk maju dan terus berkembang. Kita juga akan lebih mudah dan mengabaikan hal-hal negatif yang bisa jadi akan menghalangi jalan hidup kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin sampai bertemu lagi, sampai jumpa, bye.